Ini kalau kalian putar, dia akan tampil beberapa shortcut yang kalian bisa langsung akses. Selection 1, 2, 3 profilnya, jamnya seperti apa, recommended seperti apa, temperaturnya, mau lebih panas? Sebuah mobil itu biasanya generasinya nggak lama-lama, paling 4-5 generasi itu udah dimatiin, udah di-discontinue. Tapi mobil di samping gua ini sudah memasuki generasi ke-11. Kalian bayangkan, generasi ke-11. Jadi mungkin kong kalian sempat pakai Accord. Yes, ini adalah generasi 11 Honda Accord dan ini revolusioner banget. Kenapa? Karena ini Honda tercanggih yang pernah gue lihat sampai saat ini. Mau tahu detailnya? Audi dari Autonet Max. Enjoy video ini. Let's get it going. We don't need no one. Sebelum bahas yang lain-lainnya, gua langsung bahas head unitnya aja. Kenapa? Karena ini head unit pertama Honda yang pakai Google built-in atau Android for Cars. Bukan Android Auto. Android Auto kalian bisa beli pakai head unit Cina sejuta juga bisa gitu. Ini Android for Cars. Jadi sistem OS-nya ini sudah Android. Begitu kalian buka pintu, masuk, kalian bisa pilih profilnya seperti apa tuh. Coba kita pilih Honda, RS-nya kelihatan. Tuh, switching to Honda. Dia akan masuk ke interface yang berbeda banget. Ya, profilnya langsung kalian bisa pilih dan driving positionnya segala macamnya, audio dan AC-nya itu bisa langsung disimpan di sini. Tinggal nyalakan mobilnya. Posisi duduk segala macamnya langsung Tuh, langsung bisa diatur. Audionya juga udah bisa diatur. Dan kalian lihat juga ya, interface-nya ini lumayan clean, benar-benar lumayan clean. Dan uniknya lagi tuh, Home, Back, Google Assistant, Maps, FM, Power Flow. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya dia masih ada interface biasa seperti halnya Honda, tapi Google Assistant-nya ini loh. Jadi kalian bisa, hey Google, tampilkan navigasi ke Bandung. Menavigasi ke Bandung. Walah. Langsung kelihatan, dan langsung kelihatan di sini juga, dan langsung kelihatan di head-up display-nya juga. Gila ya, benar-benar gila ya. Dan nggak itu aja sih. Hey Google ini juga bisa kalian bikin untuk naikin turunin suhu. Hey Google, naikkan suhu AC. Sip, menaikkan suhu sebesar 2 derajat. Gila ya. Nggak usah pakai hey merek Cina yang satu lagi. Langsung hey Google. Tambahan lagi, kalau kalian yang pernah pakai Google Home dan segala macam, hey Google, ceritakan lelucon. Oke, siap ya. Sebutkan 4 nama buah dalam 1 detik. Rujak. Hilsat pasti nggak suka mobil ini karena mobil ini lebih garing daripada Hilsat. Jadi balik lagi, karena dia sudah pakai Android for Cars, segala macam sistem pengaturan mobil ini itu sudah diatur oleh Google. Bahkan kalian tidak usah bawa handphone kalian, karena Google ini sudah bisa bertindak sebagai handphone kalian, basically. Kalian bisa install beberapa aplikasi di sini juga, lihat ya. Bisa juga, balik lagi Android Auto, Apple CarPlay-nya juga nggak ada masalah. Dan dia sudah ada Play Store-nya dong. Tuh. Jadi kalian bisa install beberapa aplikasi yang kalian butuhkan di dalam head unit ini. Tambahannya lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Honda Connect terbaru. Dan ini adalah Honda pertama di Indonesia yang pakai virtual key. Jadi kalian bisa menyalakan atau mematikan mobil pakai handphone. Kuncinya kalian tinggalin di rumah, pakai handphone, pakai akses, pakai aplikasinya si Honda Connect. Kalian bisa buka pintu mobilnya pakai Bluetooth dan nyalakan, jalanin mobilnya hanya pakai handphone kalian. Gila ya. Era masa depan sudah datang juga akhirnya. Ini Honda Connect-nya ya. Lihat, semua detail-detailnya juga banyak. Light horn, door unlock, digital key yang seperti tadi gue bilang. Jadi kalian bisa menyalakan mobil dan menjalankan mobil hanya menggunakan handphone. Window close. Di Honda Connect ini juga dia ada banyak banget fiturnya ya. Trip lock-nya, favorite place, find my car, geofencing segala macam, gas station, my service, ambulan kalau sampai ada kecelakaan, amit-amit ya, car statusnya sendiri kalian bisa lihat seperti apa. Door, window, hood, terang tailgate, headlight, battery, airbag, semuanya bisa kelihatan. Gila. Location, mobil kalian lokasinya juga bisa kelihatan ada di mana. Ya ketahuan deh kita lagi reviewnya di mana. Udah nanti. Dan ada SOS emergency kalau something happening, kalian bisa kontak emergency number melalui si Honda Connect ini. Sekarang kita cobain nyalain si mobil hitam ini pakai ini, air condition. Jadi kita bisa langsung nyalain mobilnya pakai handphone aja, setting temperatur yang kalian mau,
22 derajat lah ya. Start engine, masukin kodenya, kita udah kasih tahu kodenya sama semua 0004 biji. Sukses connecting with your Honda car. Jadi kalau kalian lagi sarapan pagi, kalian mau nyiapin mobil kalian biar dingin begitu kalian masuk, kalian pakai HP ini dan mobilnya nanti akan langsung nyala. Walah. Jadi setelah mobilnya nyala, dia ada timer dalam waktu 10 menit dia akan mati lagi dan ada satu fitur tambahan lagi di sini namanya digital key. Jadi kalian cukup bawa handphone ini, deketin mobil ini, kalian pakai digital key-nya, kalian bisa buka dan nyalain mobil dan jalan. Jadi kalian benar-benar kuncinya bisa kalian tinggalin di rumah, kalian pakai handphone doang untuk jalan. Gila ya. Zaman sekarang handphone lebih penting daripada dompet, daripada kunci, daripada kalian ngalutin sendiri lah. Tambahannya lagi, si head unit ini juga bisa jadi modem. Jadi bisa nampilin atau bisa menyalurkan internet lewat kayak wifi hotspot. Ini basically kayak tabletnya Google, tablet Android kalian taruh sini. Sama aja. Cuman beberapa interface-nya dia masih, apa ya namanya ya, kas-kas head unit lah. Dia sudah integrasikan dengan si sistemnya Honda. Ada vehicle setting, general setting, experience selection, profile, bluetooth, ambient lighting-nya. Tuh, ada bisa time color, recommended color, bisa kalian pilih juga. Kita lihat setting-settingnya, belum ada di sininya. Kita lihat general settingnya, tuh ada koneksi, privacy, voice control, security, dan lain-lainnya. USB, display mode, AM/FM, system update. On to go, OTG berarti update-nya. Kompas, Spotify dong, YouTube Music, ini bisa kalian install. Bahkan dengan SoundCloud juga bisa kalian install. Balik lagi, ini tablet ditaruh di mobil. Bergeser ke bawah dikit, ada satu jog dial yang kayak smartwatch. Bener kayak smartwatch, lihat. Ini tampilan jamnya bisa kalian gonta-ganti. Nanti di mobil merah, kalian lihat tampilan jamnya analog. Di sini tampilan jamnya digital kayak smartwatch kalian. Ini kalau kalian putar, dia akan tampil beberapa shortcut yang kalian bisa langsung akses. Selection 1, 2, 3 profilnya, jamnya seperti apa, recommended seperti apa temperaturnya, mau lebih panas, mau langsung dingin karena di luar panas banget, mau dimatiin langsung, mau defrosting karena misalnya ngembun, setting, dan lain-lain kalian bisa setting melalui tombol jog dial di sini. Dan ini langsung kelihatan di sini tuh. Jadi nggak usah ngelirik ke sini untuk mengaktifkan ini. Gila ya. Ini kayak bukan Honda loh. Sumpah ini kayak pabrikan-pabrikan Eropa. Jarang-jarang gue sampai se-surprise ini terhadap sebuah Honda. Atau se-antusias ini terhadap sebuah Honda. Mobil ini juga dilengkapi dengan drive mode yang banyak. Icon, ya Eco lah ya. Normal, penggunaan biasa, sport, dan individual dong. Gila, ini ada customization-nya. Powertrain-nya mau seperti apa, steering mau seperti apa, ACC-nya seperti apa, bahkan gauge-nya mau seperti apa. Dulu yang gue tahu customization ini cuma ada di Type R, tapi sekarang sudah ada di Accord. Tambahan lagi juga ada EV mode. Nah, kalau EV mode-nya kelihatan dari sini. Dia EV auto, EV dia charging. Tuh. Bisa kalian pilih di sini. Ya, setelah awal-awal tadi kita udah ngotak-ngatik si Google Assistant-nya atau Google Built-in-nya, sekarang kita bahas mengenai desain dan finishing dari interiornya. Interiornya kayak Civic, nggak salah. Kayak CR-V juga nggak salah. Karena kenapa? Karena sekarang Honda, dia konsepnya adalah dia menggunakan garis desain yang clean. Jadi nggak menumpuk-numpuk kayak zaman dulu gitu loh. Layar pop-up di mana-mana, tombol di mana-mana, sekarang lebih bersih. Paling gampangnya apa? Ventilasi AC-nya aja dia coba sembunyikan di balik grill-grill ini. Ya emang, ada juga yang ngomong grill ini bakalan cepat kotor. Ya lu aja yang jorok, jangan jorok makanya punya mobil. Paling gampang sekarang kalau kita lihat, baik lagi, dia tampil lebih clean. Ambient light-nya juga spot on di tempat-tempat yang pas. Di sebelah kanan, sebelah kiri, di sebelah tengah, dan lucunya nggak sampai ujung. Jadi bedanya Honda sama beberapa pabrikan-pabrikan yang tanda kutip ya asal pasang atau asal pasang aftermarket gitu kan. Dia nggak naruh ini sampai ujung karena dia bilang bisa kasih glare atau bikin silo ke bagian kaca yang dekat spionnya. Alasan mereka sih. Tapi balik lagi ya, desainnya benar-benar clean, terutama di bagian tengahnya ini yang gua demen banget. Kenapa? Sekarang dia pakai dial. Ini multifunction dial. Kalau kalian diamin seperti ini, dia jadi jam. Jadi kesannya dia kayak punya jam analog tuh. Tapi kalau kalian nyalakan Google-nya segala macam seperti yang kita coba, ini bisa berfungsi sebagai semacam shortcut untuk AC,
untuk profile, dan lain-lainnya. Jadi benar-benar Honda mencoba men-streamline-kan atau mengurangi banyak tombol dan menggantikannya dengan tombol yang perlu-perlu aja. Dan gue masih bersyukur Honda masih naruh tombol manual untuk pengaturan temperatur AC. Karena gimana pun juga lebih enak pencet-pencet daripada ngeraba-raba di layar, apalagi kalau lagi jalan. Pindah ke bagian bawah sedikit, USB-nya sekarang USB-C, sini-sini dan di belakang juga ada USB-C. Sininya juga lumayan clean dan lucunya kalau mobil-mobil modern mencoba menghilangkan tuas transmisi, si Accord terbaru ini biarpun dia hybrid, dia kembali menggunakan tuas transmisi konvensional seperti ini. Tapi tetap di bawahnya dia ada driver mode dan ada EV mode-nya di sini. Kalian bisa pilih antara EV, auto maupun charge. Jadi kalau dia konsepnya EV, dia akan memaksimalkan performa powertrainnya supaya EV-nya terus yang jalan. Kalau dia auto, dia akan menyesuaikan dengan kondisi. Tapi kalau dia charge, apapun yang kalian lakukan, mesinnya akan nyala terus untuk mencas si baterainya. Keren ya? Jadi kalau kalian sebelum masuk, misalnya diomelin pulang malam-malam, biar mobilnya sunyi, nggak kedengeran, cas dulu sebelum masuk komplek EV mode-nya nyalain, nggak kedengeran pulang malam-malam. Gue ngajarin yang gagak. Layar-layarnya juga gede banget. Ada 3 layar. Layar pertama 12 incian. Ini untuk interface tengah head unit dan Google-nya segala macam. Layar instrumen clusternya itu sekitar 10 incian. Dan layar di sini, ya benar di sini ada head-up display yang 11,6 inci. Head unit aja 9 inci itu gede, tapi ini head-up display-nya gede banget. Dan seperti kalau kalian lihat di sebelumnya yang gue ilustrasiin di Google built-in-nya ini bisa menampilkan banyak hal seperti peta, audio, turn-by-turn navigation, segala macamnya itu bisa ditampilkan di sini maupun di sini. Gila ya. Bagi kalian yang maniak layar, mobil ini buat kalian. Tambahan sedikit di bagian setirnya. Dia sudah leather ya, pasti. Tambah red stitching, kontras dengan, maksudnya kontras bukan kontras, sama dengan nada-nada di seluruhan mobil ini. Di sini ada tombol-tombol untuk adaptive cruise control-nya. Di sini ada tombol bukan lane watch-nya. Jadi lane watch-nya mana di sebelah kanan, di sebelah kiri adalah tombol 360 display-nya. Jadi kalau kalian klik di sini nanti kelihatan 360 display-nya di sebelah sini. Tambahan lagi, ini ada 2 pedal, kanan dan kiri plus dan minus. Ini adalah untuk mengatur regenerative braking-nya. Jadi kalau semakin besar regenerative braking-nya, dia akan semakin besar juga deselerasinya. Tapi sayangnya dia nggak bisa sampai kayak model-model one pedal driving. Jadi kalaupun deselerasi atau regenerative braking-nya paling tinggi, paling maksimal, mobilnya kalau kalian lepas pedalnya masih bisa jalan kayak pelan gitu loh. Nggak sampai total stop. Untuk pengaturan kursi, dia dua-duanya udah 8 arah. Yang sebelah kanan atau sebelah si driver ini juga dia sudah ada memori, 1-2 memori bisa kalian set. Dan kalian mau bilang SUV juga banyak yang sporty, iya, tapi tidak ada yang mengalahkan namanya duduk di sedan. Tuh, duduk rendah, kaki selonjor ke depan. Posisi driving tetap paling enak sedan. Tapi bagaimanapun juga si Accord ini tidak egois juga ya, karena dia masih mementingkan penumpang bagian belakang. Karena kursi bagian sampingnya ini, kursi bagian penumpang ini, kalian bisa majuin dan mundurin tuh lewat tombol di sebelah sini. Jadi penumpang belakang masih bisa dapat legroom yang lega. Kualitas material gue nggak usah ngomong lagi ya. Ini soft touch di mana-mana ya. Biarpun di bawah sini masih plastik. Tapi yang gue mau highlight adalah ambient lighting-nya. Ambient lighting-nya kalian lihat. Bisa kalian pilih ya. Dan lucunya ini warna biru nih. Tapi yang di situ yang pintunya kebuka dia warna kuning. Jadi dia ada interaktivitasnya. Dia akan mengasih unjuk kalau pintu yang nggak kekunci rapet atau nggak kekunci bener, dia akan memberikan ambient light yang berbeda. Jadi kalian aware mana pintu yang udah rapet, mana yang belum. Tuh, ambient lightnya dari kuning jadi biru, artinya pintunya udah ketutup rapet. Kita bahas bagian belakangnya. Karena Accord, gimana pun juga sportinya, RS-nya, kalian boleh nyetir, tapi banyakan juga pakai sopir dan duduk di belakang. Legroom nggak ada masalah ya di belakang ya. Dan dia masih nyaman. Bolster supportnya bagus, tengah sini ada armrestnya, ada cup holder juga, ada USB-C 2 di sini dan ada ventilasi. AC-nya tapi masih dual zone, kanan kiri doang, belakang nggak ada AC dual zone-nya, tergantung depan. Plus headroom-nya nih, buat gue yang 174, headroom-nya karena dia agak turun kayak coupe look gitu, ini agak kurang, nggak ngepas. Bahkan kalau gue geser dikit ke sini tuh, atau mau maju gini tuh, rambut gue udah kena sebelah sininya. Padahal detail-detail lainnya, ini kayak ini nih, tuh elektrostatik nih mirip kayak si HR-V ya, udah bagus. Tapi tetap aja ada beberapa material-material yang gue merasanya kayak kurang upmarket. Ini masih plastik banget, ini masih plastik banget.
Tapi ya paling kagak sudah ada blindnya di sebagian sini. Biarpun masih manual. Ya setelah kita bahas canggih-canggihnya tadi, sekarang kita bahas dikit soal desainnya. Dan desainnya gue bilang ini bener-bener, entah kenapa ya, Honda belakangan ini jadi USDM banget. United States Domestic Market. Jadi bener-bener ambrek banget desainnya. Kalian lihat, tarikan garisnya lebih mirip kayak Acura daripada sebuah Honda biasa. Dia jadi lebih ngumpet, dia jadi lebih clean, dan tarikan-tarikan grill-grill desain-desainnya ini masih mirip atau masih punya nada yang sama dengan si Honda CR-V yang sebelum ini di launching. Tambahannya lagi, semua detail-detail lampunya juga sudah full LED dan lampunya juga sudah adaptif. Tuh, yang bisa kanan kiri beda tergantung incoming trafficnya. Masih ada positioning lampnya di sini juga, masih ada cornering lampnya juga di sebelah sini. Semuanya full LED. Tambahan lagi satu lagi. Di balik grill yang segede-gede gini, ya, dia ternyata ada aktif shutter grillnya. Jadi di balik sini ada shutternya, itu bisa kebuka kalau kalian nyalain si mobil ini dan dia butuh pendinginan tambahan. Jadi makin Eropa, gue mau nyebut merek jadi nggak enak, tapi makin Eropa lah pokoknya. Ngomongin lagi soal eksteriornya, ini adalah model Accord pertama di Indonesia yang pakai RS. Bener, sporty banget. Kelihatannya dari mana? Emblem RS bagian depan, body kit yang warna hitam. Jadi kalau kalian lihat warna merah ini kelihatan banget kontrastingnya. Kebetulan yang warna hitam itu jadi sama hitam ya. Kalau warna merah sama putih jadi kelihatan banget. Body kit di depan, body kit di samping, sampai ke bagian belakang lengkap sampai detailnya juga warna hitam. Jadi kayak diperuntukkan Accord ini tuh untuk orang-orang yang demen nyetir, nggak cuma duduk di belakang aja. Bahkan shark fin-nya aja hitam juga. Nah, kalau kita lihat lagi ke bagian sebelah sininya, bannya gak kira-kira loh, pakai e-Primacy. Ukuran sendiri 18 inci, profilnya 235/45, lumayan tipis ya buat sedan-sedan seukuran ini. Dan peleknya khasnya RS, sporty. Nah, yang pengen gue puji adalah bagian belakangnya. Kalau yang versi sebelum ini, Genesis ke-10 tuh agak kontroversial. Kenapa? Dia agak tinggi, dia kayak estate, kayak liftback ya sebenarnya ya. Tapi dia agak pepet gitu loh, jadi nggak, overhangnya ini kayak kurang panjang. Tapi generasi ke-11 ini dia hampir 5 meter, 4,9an something. Otomatis proporsi liftbacknya jadi lebih halus. Dia jadi kayak Grand Coupe sih kalau gue bilang sih. Plus, kalau yang versi sebelumnya atau generasi ke-10 itu dia lampunya C-shape yang biasa banget. Kalau generasi ke-11 ini, lihat, tarikan garisnya tiba-tiba berbeda banget. Ini lebih mirip lagi-lagi kayak Acura atau kayak mobil-mobil FCEV-nya Honda, kayak Honda Insight dan kawan-kawan. Dia bikin satu trim gede di bagian belakang ini plastik ya. Tuh, jadi satu loh, menyatukan antara kanan dan kiri. Ini sih kalau sampai rusak mahal banget, sumpah. Tapi keren gitu loh. LED-nya juga nggak rame, malah bikin dia kesan lebih futuristik dan lebih modern. Sedikit soal bagasinya. Bisa nyulik orang. Kapasitas bagasinya 568 liter, gede banget. Golf bag bisa 2 biji masuk langsung ke sini, dan lucunya di dalam sini dia ada tire kit. Jadi dia tidak punya ban serep lagi, dia pakai tire kit. Lebih praktis dan lebih simple ya. Tapi sayangnya untuk mobil seukuran ini hampir 5 meter, bagasinya dia nggak power tailgate. Jadi masih harus manual. Seperti itu. Kalau power tailgate, paripurna speknya. Untuk kamera, HP kalian kalah. HP kalian paling punya 4 kamera. Mobil ini punya 6 kamera. Kamera 1, sebelah sana 1, sebelah sini 2. Ada 1 di sini, ada 1 di sini. Yang 1 berfungsi sebagai lane watch-nya. Ada 1 di sini untuk Honda Sensing-nya, dan ada 1 lagi di bagian belakang untuk 360 derajatnya. 6 kamera. Ayo, mau ngadu nggak? Sekarang kita bahas sedikit soal engine-nya, karena ini adalah Accord pertama yang pakai hybrid. Yes, dia pakai eHEV, sama persis dengan si CR-V. Tapi tentu saja mappingnya segala macamnya agak beda. Biarpun outputnya sebenarnya sama. Dia terdiri dari mesin 2000 cc Atkinson Cycle, powernya sekitar 145, torsinya sekitar 178, dan digabungkan dengan motor listrik. Motor listrik sendiri torsinya badak banget, 330-an. Newton-meter, tapi powernya cuma 180-an. Kombinasi kedua ini menghasilkan output power sekitar 207 dan dikombinasikan dengan eCVT. Jadi CVT tapi untuk hybrid. Baterainya sendiri sekitar 1,06 kWh. Jadi untuk kalian yang agak-agak khawatir, hybrid baterainya mahal nggak sih?
Ya baterai nggak ada yang murah sih sebenarnya. Tapi balik lagi baterai dia nggak gede-gede banget. Dan lokasi baterainya sendiri ada di bagian kursi bagian belakang, di bawah kursi bagian belakang. Jadi harusnya secara maintenance dan segala macamnya tidak ada masalah. Penasarannya adalah dengan figur seperti ini di CR-V aja enak, apalagi di Accord yang jauh lebih aerodinamik, jauh lebih rendah dan jauh lebih fun. Gue penasaran pengen nyobain. Oke, sebelum gue tutup, ini dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing terbaru, lengkap. Jadi adaptive cruise control, CMBS-nya sudah ada, adaptive headlight-nya, lane keeping, lane departure, segala macamnya juga sudah lengkap. Intinya sih sebenarnya dia masih mirip dengan si CR-V dengan segala kelengkapan safety-safety-nya. Tambahan satu lagi, dia juga sudah panoramic sunroof. Jadi di depannya ada sunroof, belakangnya ada glass roof yang nggak bisa dibuka, tapi bikin dia kelihatan jauh lebih lega. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan video first impression si Honda Accord e-HEV terbaru ini. Apa kesimpulannya? Ini adalah Honda tercanggih di Indonesia saat ini. Bener gak? Dia sudah hybrid dan dia Honda pertama yang dilengkapi dengan sistem Android for Cars-nya Google. Jadi pengoperasiannya itu hampir bisa dibilang kayak pakai Google Home atau kayak ngobrol sama handphone kalian. Bisa bahasa Indonesia juga. Nggak usah pakai internal segala macam ya. Dia udah canggih banget. Di samping itu juga tampilannya sekarang tampil jauh lebih sporty. Dia varian pertama yang punya RS untuk di sebuah Accord. Tapi balik lagi, kadang-kadang di segmen ini ya, nggak banyak orang yang nyetir di depan, tapi banyak kan duduk di belakang. Dan untuk duduk di belakang ini menurut gua Accord ini masih agak-agak harus berkompensasi dikit. Karena headroomnya nggak terlalu lega-lega banget. Legroomnya biarpun bagus, tapi beberapa peritilan-peritilan interiornya masih terasa cheap atau terasa plastik. Tapi baik lagi, kalau kalian cari mobil ukuran segini, mid-size sedan, tapi kalian demen nyetir sendiri, Accord ini bisa jadi pilihan kalian. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Thank you udah nonton. Klik like kalau kalian suka video ini. Subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru di Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi sign off. Bye-bye.